Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Natasha Mahendra dengan NIM akhir 133. Di sini saya akan membuat video edukasi pada mata kuliah Psikologi Belajar yang dimana saya mengambil judul yaitu menganalisis hambatan belajar akibat takut salah pada saat presentasi dan juga ujian dengan ditinjau teori humanistik menurut Abraham Maslow. Sebelum kita memasuki teori-teori yang akan dijelaskan, maka di sini saya akan menyampaikan pendahuluan dulu, pembukaan terlebih dahulu agar lebih mudah nantinya dipahami. Nah, setiap mahasiswa itu memiliki cara belajar yang berbeda. Ada mahasiswa yang ia langsung mudah paham, langsung mudah mengerti pada saat materi ataupun teori ini dijelaskan. Tetapi ada juga yang sebenarnya ia ini sama, mudah mengerti, mudah menangkap, mudah memahami, namun ia memiliki hambatan. Salah satunya itu adalah faktor emosional. Nah, contohnya itu takut salah ketika menjawab pertanyaan dari dosen, gugup pada saat presentasi, dan terakhir itu adalah cemas ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian. Nah, kasus ini sebenarnya pernah saya alami pada saat semester 1, mungkin juga karena pada saat itu awal-awal mengenal lingkungan baru, lalu saya ada tugas presentasi. Nah, di situ saya merasa gugup, saya merasa cemas ketika pertama kali presentasi di bangku kuliah karena terfikir di saya itu bagaimana nanti penilaian teman terhadap penjelasan saya, apakah mereka bisa memahami kata-kata yang saya jelaskan. Nah, akibatnya itu motivasi belajar saya itu menjadi menurun karena muncul pikiran bahwa saya ini tidak cukup pintar, tidak cukup leluasa dalam menjelaskan dengan dibandingkan teman-teman saya sebelumnya yang sudah presentasi. Nah, hambatan seperti ini itu tidak hanya disebabkan oleh kemampuan akademik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis. Jadi kita memasuki identifikasi teori. Nah, di sini saya menggunakan teori humanistik menurut Abraham Maslow. Mengapa saya menggunakan teori Abraham Maslow? Karena pada teori ini itu ia menjelaskan bahwa seseorang itu akan belajar secara optimal apabila kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Yang kita tahu Abraham Maslow itu memiliki 5 hierarki ataupun 5 tingkatan. Yang pertama itu adalah kebutuhan psikologis, lalu yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan memiliki, keempat kebutuhan penghargaan dan juga aktualisasi. Menurut teman-teman, dalam kasus ini itu kebutuhan mana yang terganggu? Baik, benar, yang kebutuhan yang terganggu pada kasus ini ialah kebutuhan penghargaan. Karena di sini itu kan mahasiswa merasa takut kan ya melakukan kesalahan karena khawatir nantinya ia dianggap bodoh oleh dosen ataupun teman-teman sebayanya. Akibatnya rasa percaya dirinya itu menurun sehingga proses belajarnya pun ikutan menurun menjadi tidak optimal. Nah, menurut Maslow, belum memperoleh rasa dihargai itu akan sulit untuk mencapai aktualisasi diri dalam proses belajar. Nah, kita analisis dengan psikologis. Nah, ini menurut teori humanistik Maslow tadi, itu hambatan belajar itu terjadi karena kebutuhan psikologis mahasiswa tadi ini itu tidak terpenuhi ataupun belum terpenuhi. Misalnya pada saat dosen itu sering memberikan kritik tanpa memberikan apresiasi, tanpa memberikan masukan apapun, sehingga mahasiswa ini menjadi takut ke depannya untuk menjawab pertanyaan. Nah, lama-kelamaan muncullah pikiran-pikiran negatif pada mahasiswa ini. Nanti kalau saya salah, saya ditertawakan. Nanti kalau saya salah, saya dikritik habis-habisan. Sehingga muncullah pikiran
yang dapat menyebabkan kecemasannya ini meningkat. Nah, akibat kecemasan inilah sulit berkonsentrasi, mudah lupa, tidak percaya diri, menghindari pertanyaan, lalu pasif saat diskusi, nilai belajarnya pun ikutan menurun. Padahal kemampuan akademiknya ini sebenarnya sudah cukup baik. Nah, dalam teori humanistik Maslow ini, proses belajar itu bukan hanya dipengaruhi oleh kecerdasan, bukan hanya dipengaruhi oleh kognitif, tetapi juga kondisi emosional dan penerimaan lingkungan belajar. Nah, lingkungan kelas yang aman itu akan membuat mahasiswa itu lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga proses belajarnya pun menjadi efektif, menjadi lebih baik. Nah, hubungan kasus dengan teori, nah apalagi di sini saya menggunakan teori Maslow, itu yang menjelaskan bahwa mahasiswa itu membutuhkan rasa aman secara psikologis. Nah, apabila mahasiswa ini merasa, oh, saya ini diterima, saya ini dihargai, saya tidak takut untuk disalahkan, maka motivasi mahasiswa ini akan meningkat. Sebaliknya, apabila mahasiswa itu sering mendapatkan kritik yang menjatuhkan mentalnya, maka kebutuhan penghargaan itu tidak dapat terpenuhi, sehingga muncullah hambatan-hambatan belajar tadi. Dengan kata lain, rasa takut salah itu bukan disebabkan karena mahasiswanya ini yang malas belajar, tapi karena kebutuhan psikologisnya ini belum terpenuhi di lingkungan belajarnya. Nah, apa sih solusi sebagai psikolog pendidikan apabila kasus ini itu tuh ada di lingkungan kita ataupun kita rasakan? Itu yang pertama itu memberikan penguatan positif ataupun dukungan. Contohnya seperti dosen memberikan apresiasi terhadap setiap usaha yang dilakukan oleh mahasiswa, meskipun ada beberapa pasti nggak benar semua, belum tentu itu tepat, tapi setidaknya kita memberikan apresiasi sehingga itu menjadi dorongan pada dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, di mana mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk bertanya tanpa takut untuk diejek, tanpa takut untuk diberikan cemooh, kayak ih pertanyaannya apa sih, nggak jelas gitu, nggak nyambung gitu. Nah, sehingga dosen ini dapat menekankan bahwa kesalahan ini itu merupakan bagian dari proses belajar. Lalu yang ketiga itu adalah melatih self confidence, di mana mahasiswa dapat berlatih presentasi secara bertahap. Mungkin sebelum ia presentasi itu ia bisa berlatih di kamarnya sendiri sambil melihat kaca. Jadi ia bisa saling pandang-pandangan dengan dirinya sendiri. Ia bisa menilai apakah ia sudah baik dalam presentasi ataupun ada yang kurang, apakah ada yang perlu direvisi gitu. Ataupun latihan bersama teman, terus adanya presentasi kelompok kecil. Nah, lalu lanjut ke presentasi di depan kelas. Nah, latihan-latihan ini itu akan mengurangi kecemasan pada mahasiswa dalam belajar. Nah, terus yang keempat itu adalah memberikan konseling akademik. Mahasiswa yang memiliki kecemasan itu dapat mengikuti layanan konseling agar ia mampu mengelola emosi serta meningkatkan motivasi belajarnya. Lalu yang kelima itu adalah self reflection, yang dimana di sini mahasiswa itu membuat jurnal belajar setiap minggu berisi apa yang sudah ia pelajari, kesulitan apa yang dialami, terus solusi yang akan ia lakukan. Nah, contohnya terkadang itu saya kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak saya pahami pada saat pembelajaran di kampus, itu saya akan mengulanginya lagi itu di rumah, saya gali lagi, saya ubah lagi dengan bahasa saya, di mana mungkin saya bisa memahami. Terus saya catat bagian-bagian mana sih yang membuat saya kesulitan untuk memahami tadi di kampus, seperti itu. Nah, kesimpulannya yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah hambatan belajar merupakan berupa rasa takut salah dapat mengganggu proses belajar mahasiswa. Meskipun kemampuan akademiknya itu sebenarnya baik,
Berdasarkan teori dari humanistik Abraham Maslow, itu kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan penghargaan diri dan juga rasa amannya itu masih kurang, masih belum terpenuhi. Oleh karena itu, dosen maupun mahasiswa ataupun teman-teman mahasiswa itu perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, lingkungan belajar yang baik, lalu memberikan penghargaan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat kita dalam pembelajaran, serta membangun rasa percaya diri agar proses belajar ini menjadi lebih optimal. Mungkin sekian video edukasi saya dengan mengaitkan juga pada kasus saya. Saya harap bisa dipahami, bisa diambil baiknya, bisa diambil pembelajarannya. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen,